warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di kelompok 6, perkenalkan nama saya Banafsya Putri Maulana, NIM 2001030301028. Nama saya Judith Priscilla Cinta dengan NIM 20081301077. Saya Nini Kurnia Putri, NIM 200810301003. Nama saya Stefani Sudarmono dengan NIM 200810301110. Nama saya Mufidah Nur Aini, NIM 200803102007. Pada Pancasila yang kelima disebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia ini negara yang kaya dengan sumber daya, baik alam maupun manusia yang unggul. Tuhan menempatkan banyak kepulauan di Nusantara ini dengan kekayaan alam yang sangat luar biasa, seperti Papua dengan tambang emasnya, Morowali dengan nikelnya, Kalimantan dengan batu baranya, dan tambang minyak di ratusan titik di seluruh Nusantara. Demikian juga dengan hasil lautan seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Dan yang kemudian menjadi ramai dibicarakan dalam 2 tahun terakhir adalah budidaya lobster, karena seorang menteri kabinet tertangkap tangan dalam kasus korupsi yang berhubungan dengan pengelolaan ekspor benur lobster. Sebelum era Menteri Ibu Susi, penangkapan dan pengeksporan lobster ini dilegalkan. Hal ini menyebabkan kelangkaan jumlah lobster yang ada di Laut Indonesia. Menteri KKP Susi Pujiastuti mengeluarkan Permen KP nomor 56 tahun 2016 tentang pelarangan penjualan benih lobster dengan alasan penjualan lobster dewasa akan jauh lebih menguntungkan. Nah, setelah kebijakan ini dijalankan, ada kenaikan nilai ekonomi dalam pengeksporan lobster. Nah, seperti di sini contohnya, ini grafiknya. Nah, yang garis biru ini menunjukkan bahwa nilai ekspor lobster di Indonesia itu meningkat. Dan yang merah ini adalah grafik salah satu negara yang kita ekspor dulunya. Jadi menurun begitu ya. Setelah pergantian Menteri KKP, muncul Permen KP nomor 12 tahun 2020. Edi Prabowo membuka keran penangkapan benur lobster, baik untuk budidaya maupun diekspor. Karena menurut Bapak Edi, ini akan menguntungkan kita semua, dari negara, dari masyarakat, bahkan dari nelayan yang kembali mendapatkan pekerjaannya. Permen baru tersebut ternyata disalahgunakan oleh sekelompok kecil orang yang ingin memperkaya diri, dan juga menyeret beberapa orang termasuk Menteri KKP dalam operasi KPK karena adanya indikasi korupsi atas pelaksanaan ekspor benih lobster. Sekali lagi, rakyat yang menjadi bingung. Permen terbaru tersebut telah di-hold atau dibekukan sementara. Kementerian KKP telah menghentikan kebijakan ekspor benih lobster dan kepiting untuk sementara waktu. Sebelum keputusan tersebut diambil, desakan penghentian ekspor benih lobster sebetulnya telah mencuat dari parlemen dan masyarakat. DPR menilai kebijakan ini sangat merugikan karena pendapatan negara bukan pajak yang masuk dari kegiatan ekspor benih lobster sangat minim. Mengacu pada PP nomor 75 tahun 2015, tarif PNBP benih crustacea hanya sebesar Rp250 per 1000 ekor benih lobster. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan meminta kebijakan tersebut untuk dihentikan karena jumlah ekspor yang telah dilakukan sudah melebihi batas eksploitasi. Angka ekspor benur dari hanya 32 kg di bulan Juni 2020 naik pesat menjadi 2.216 kg pada bulan Agustus 2020. Siapa yang tidak ingin usahanya maju pesat hingga mencapai komoditi ekspor, terutama ekspor benih lobster ke luar negeri? Akan tetapi, para nelayan yang tidak mengerti proses perizinan ekspor ini malah dimanfaatkan oleh para eksportir untuk memanfaatkan dirinya. Karena ketentuan diizinkannya ekspor ini adalah mengajak kerjasama para nelayan tradisional. Hal ini sudah dipantau oleh pihak KPPU sejak November 2019, yaitu adanya praktik monopoli perusahaan logistik. Inilah polemik yang terjadi sejak tahun 2019 hingga saat ini, yang akan terjadi konflik kedepannya berkaitan dengan ekspor lobster benih ini. Memang benar bahwa hidup berjalan terus. Bahkan jika melihat potensi kemakmuran yang bisa dinikmati dari budidaya lobster ini, sungguh sangat menggiurkan.
Dalam suatu kesempatan Menteri KP baru yakni Sakti Wahyu Trenggono ketika kelompok timur mengatakan bahwa dari panen lobster meraup untung 250 juta. Nah, lobster yang dibudidayakan itu merupakan jenis lobster mutiara dan pasir. Selain itu, Lombok Timur termasuk kawasan di NTB yang masyarakatnya juga paling banyak membudidayakan lobster. Lokasinya itu ada di Teluk Seriwe, Teluk Jengkung, dan Teluk Ekas. Tenaga ahli di bidang ekonomi dan perikanan, KHKP Suhana menuturkan ekspor benih lobster akan membuat Indonesia tidak punya daya saing dalam ekspor lobster. Sebabnya ekspor benih lobster hanya memiliki satu pasar tujuan, yaitu Vietnam. Sementara pasar ekspor lobster untuk konsumsi yang berukuran di atas 200 gram berada di banyak negara. Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Muhammad Abdi Suhufan berpandangan minimnya peran pemerintah dalam membuat budidaya lobster Indonesia kalah jauh dengan negara tetangga seperti Vietnam. Seharusnya pemerintah menjadi promotif dan pembuat regulasi yang baik yang menyejahterakan rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang partai atau eksportir yang menyalahgunakan nepotisme dan berkuasa karena bermodal besar. Yang paling penting dalam pemanfaatan benih lobster adalah bagaimana untuk mempertahankan para pencari nafkah agar tidak kehilangan mata pencahariannya. Pemanfaatan benih lobster ini dilakukan oleh para nelayan pengambil benih lobster dan nelayan penangkap lobster dewasa. Langkah satu kebijakan yang diambil oleh KPPU harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga tetap terjaga.